Shalom anak-anak ibu semuanya. Tidak terasa kita ketemu lagi pada hari ini Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Masih dengan tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran yang kelima, yaitu mata pelajaran IPS dan SBDP. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dan tentunya kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat Tuhan yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih di mana Tuhan terus menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, sepanjang satu malam tadi Tuhan terus melindungi kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami, memberkati mereka dalam pekerjaannya. Lindungi sertailah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu bahwa bangsa Indonesia ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang campur tangan sehingga COVID-19 ini cepat berlalu ya Bapa, dan kami bisa kembali bersekolah seperti biasa. Terima kasih ya Bapa, terpuji, termulia Engkau Bapa, kini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak ibu, kita akan belajar dari tema 1, subtema 1, untuk pembelajaran yang kelima, untuk mata pelajaran IPS dan SBDP. Nah, untuk IPS ini, kita belajar tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Kita ketahui begitu banyak macam hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ibu, untuk SBDP, kita pelajari tentang unsur-unsur gambar ilustrasi. Ibu akan kirimkan video penjelasan untuk kedua mata pelajaran ini. Hewan, kelas 5 SD. Gambar ilustrasi dikenal juga dengan nama gambar bercerita, yakni penggambaran dari sebuah teks atau bacaan. Selain itu, gambar ilustrasi juga gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Fungsi dari gambar bercerita atau gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan, menarik perhatian, sarana mengungkapkan perasaan si pembuat, dan juga menambah nilai artistik atau keindahan. Beberapa contoh dari ragam gambar ilustrasi adalah komik, kemudian ada cover buku, majalah, di sana ada yang namanya vignette, dan ada cerpen, cergam, atau yang lainnya. Tadi ada komik dan cergam ya teman-teman. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari komik dan cerita bergambar? Corak gambar ilustrasi. Corak juga disebut juga dengan jenis, bentuk, atau macam gambar ilustrasi. Ada 4 jenis corak gambar ilustrasi yang kita pelajari, yaitu realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Corak realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik proporsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar. Karikatur. Karikatur adalah gambar yang menampilkan objek dengan karakter aneh dan lucu yang tujuannya untuk menyindir atau mengkritik. Kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur, yang sifatnya lucu dan mempresentasikan suatu peristiwa. Yang terakhir adalah gambar dekoratif, yaitu mensteril atau mengubah bentuk yang ada tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Contohnya seperti pada gambar.
Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi adalah: 1. Menentukan gagasan. Gagasan tersebut bersumber dari bacaan yang nanti akan disampaikan lewat gambar ilustrasi. Setelah menentukan gambar, selanjutnya adalah membuat sketsa atau rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Setelah membuat sketsa gambar, selanjutnya adalah finishing. Finishing tersebut meliputi pewarnaan. Setelah sketsa dibuat, kamu dapat mewarnai. Objek untuk gambar ilustrasi itu berdasarkan bacaan atau pesan yang akan disampaikan. Bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda yang sesuai dengan bacaan. Tahukah teman-teman, ternyata flora dan fauna di Indonesia dapat kita kelompokkan berdasarkan wilayahnya. Jadi seperti ini sejarahnya. Dulu, ada seorang penjelajah dan peneliti bernama Alfred Russel Wallace. Dia itu melakukan penjelajahan di daerah Indonesia. Ia menemukan hewan yang sama setiap bagian wilayah Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Setiap bagiannya ternyata mempunyai hewan dengan ciri khas tertentu. Ia menemukan hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat mempunyai tipe yang sama dengan hewan di Asia. Sedangkan di Indonesia bagian timur, ia menemukan hewan-hewan marsupial, yaitu hewan-hewan yang mempunyai kantong di bagian perutnya, seperti kanguru dan walabi. Ketika ia melakukan penelitian di bagian timur Jawa dan Kalimantan, yaitu bagian tengah, ada beberapa hewan tipe Asia dan tipe Australia di sana. Seperti itulah Alfred Russel Wallace mengelompokkan satwa dan fauna di Indonesia. Beliau adalah Max Carl Wilhelm Weber. Ia adalah peneliti fauna dan juga flora dunia yang menemukan batas pemisah antara fauna Asia dan juga fauna Australia. Batas itu digambarkan dalam sebuah garis, dan garis itu bernama garis Weber. Yang memberikan nama garis Wallace dan juga garis Weber adalah Thomas Henry Huxley. Ia adalah seorang ahli biologi. Seperti inilah pembagian wilayah untuk flora dan fauna di Indonesia. Pembagian wilayah bagian barat atau disebut juga tipe Asiatis, kemudian wilayah bagian tengah atau tipe peralihan, dan juga wilayah bagian timur atau tipe Australik. Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah masuk dalam garis Wallace ya. Yuk teman-teman, kita lihat beberapa fauna bagian barat atau fauna tipe Asiatis. Wilayah barat terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya adalah gajah, harimau, badak bercula 1, ular, burung hantu, dan kemudian burung gagak, ada juga unggas. Berikutnya kita lihat fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga pulau kecil lainnya. Ada hewan babi rusa, anoa, kuda, komodo, kemudian ular, burung maleo, dan burung mandar. Kita pindah ke fauna bagian timur atau tipe Australik. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan juga Kepulauan Aru.
Contoh-contoh hewannya antara lain adalah beruang, kanguru, walabi, kemudian kelelawar, ular, burung cendrawasih, dan juga burung kasuari. Setelah kita membahas tentang pembagian hewan atau fauna yang ada di Indonesia, selanjutnya kita membahas tentang flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan kelompok Indo-Malayan, dan juga Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan kelompok Indo-Australian. Jadi hanya ada dua ya, barat dan timur. Pertama, kita masuk ke kelompok Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan Indo-Malayan. Terdiri dari kawasan pulau-pulau yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Tanamannya adalah di sini banyak terdapat meranti-merantian. Ada berbagai jenis rotan, namun untuk jenis matoa sedikit. Anggrek pun juga sedikit. Ada juga berbagai nangka. Namun tidak banyak tumbuhan sagu dan tidak ada hutan kayu putih. Berbanding terbalik dengan wilayah Indonesia bagian timur, yaitu tipe Indo-Australian, yang meliputi Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Di sini, meranti-merantiannya sedikit. Rotannya tidak berbagai jenis. Matoanya dan juga anggreknya banyak. Tapi di sini tidak ada nangka. Dan juga tanaman sagunya banyak. Dan ada hutan kayu putih. Jadi, flora di Indonesia bagian barat dan juga di Indonesia bagian timur berbanding terbalik antara keduanya. Anak-anak ibu, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran mengenai kedua mata pelajaran ini. Nah, di situ sudah jelas kita perhatikan apa-apa saja yang ada di Indonesia, flora apa saja yang ada di Indonesia, dan fauna apa saja yang terdapat di Indonesia. Dan di situ juga untuk SPDP juga dijelaskan tentang unsur-unsur gambar ilustrasi. Nah, tugas kamu adalah tugas kamu hanya untuk mata pelajaran IPS, yaitu halaman 28 sampai 29 ada 5 soal. Tugas kamu adalah untuk mata pelajaran IPS halaman 28 sampai 29 nomor 1 sampai 5. Baik anak-anak ibu, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, shalom.